tadi kita gelap-gelapan bareng sama Jevin. Sekarang kita kembali lagi di The Rooftop. Nah, sekarang inilah saatnya untuk Miss Sosmed memberikan kita hasil polling dari... Lu kenapa sih? Yuk. Disuruh pindah nggak? Emang ini angkot duduk berduaan? Lu jangan sirik-sirikan, kan gue udah bilang. Kita kan udah beberapa kali di sini bareng-bareng. Kenapa sih nggak bayan? Oke, fine. Gue pindah sini. Itu memang lu pengen. Sana balik lagi. Ini fansnya Bang Rido pada nonton lo. Ya udah, soneta nggak apa-apa. Hah? Soneta nggak apa-apa. Kan bukan itu dia. Beda. Ini bukan Rido Roma. Gue kalau nggak karpet tidak ada. Oke, Iya, iya, tenang silakan, ya. Sosmed. Saya akan membacakan polling yang tadi saya bacakan. Pilih mana, pemain band atau musisi digital seperti DJ? Ternyata berdasarkan polling dari Twitter, 55% memilih pemain band. 50. Ini dari mention yang sudah masuk ke @therooftop7. Jadi cuma beda tipis ya antara pemain band dan juga DJ. Masih banyak yang ternyata memilih band. Masih banyak yang konvensional. Kalau bacain gitu juga gue bisa keles. Ya apaan Apa sih? yang manggil dia? Ini bagusan dia yang baca, seksian dia. Gue bisa. Jadi. Ah, nggak enak sini. Oke, bukan Miss Sosmed namanya kalau tidak kepo di sosial media, karena melalui sosial media semua ada jawabannya. Oke. Sebenarnya bukan kita yang minta jawabannya, tapi mereka sendiri menyediakan jawabannya. Seperti gambar yang satu ini, coba pemirsa bisa lihat mungkin di rumah. Mana gambarnya? Nah, Oh, ini dia nih yang tadi kita tiruin. Nih gambarnya nih. Ini nggak mungkin nih kalau nggak ada papanya. Maksudnya, emang mau meriksa gigi bolongnya Rini gitu enggak kan? Besok gue mau upload foto dagang-dagang Bang Rido deh. Pasti beda artinya kalau Iya, gitu. bener. Tapi kan ini pasti ada sesuatu. Sesuatu itu cuma punya Syahrini. Ini berarti. Itu tadi memang kayak lebih kepada Rini minta liatin ada jigo nggak gigi gue. Iya. Gitu. Apa cerita di balik itu? Iya. Gue mau jadi dokter gigi, makanya gue mesti lihat giginya. Serius Rini. motivasinya apa? Jangan-jangan bener lagi. Tadi udah dijawab, Tadi itu udah tuh dijawab. teaser untuk vlog kita. Enggak kayaknya. Biasa Berapa aja kali apaan? kalau teaser. Menurut gua kalau sama teman mah biasa aja gitu. Nggak usah pakai yang segala macam. Coba sini Miss Sosmed. Nggak usah pakai begini-begini segala macam. Lu nggak ngormatin gue ya? Gua terakhir megang tangan lu langsung borok. Bukan yang nggak mau. Terus gimana Gimana tadi ceritanya? bang? Gimana tadi? Nih ya, bacain sekali nih. Ada yang banyak banget yang komen. Relationships goal. Oh, main bola kali Itu ya. kata Anissa Peter 07. oh ini mungkin pertanyaannya untuk fans-fans Jevin, mungkin dulu Jevin atau sekarang masih punya pacar? Soalnya masih dia ada bilang, pasangan? udah putus keles, sekarang Iya. kan sama Rini. Hehe, ngarepnya sih. Tuh, jadian aja Coba tuh. dijelaskan Jevin. Jadi beneran nggak kan ada? Enggak ada. Gak ada beneran. Kalau nggak ada di luar sana kalian punya pasangan masing-masing? Enggak, gue nggak boleh. Lagi jomblo? Oh lagi jomblo dua-duanya. Oh, cilok pasti ini. Cinlok? Lu bisa nggak sih ngomongnya bener? Cinlok, ada N-nya. Lu ngomong cilok. Tapi enak juga kan cilok? Iya sih. Ya udah. Ya udah. Berarti Oke, bener ya. jadi- Apakah tapi kalau ngomongin soal hubungan ya ini sih sebenarnya kan mainstream sekali ya ketika dua orang berteman, apalagi laki-laki dan perempuan, suatu saat itu mungkin aja akan ada hubungan di antara kalian. Ada kemungkinan ke arah sana kan? Coba tanya yang di atas, C. Tanya pada lampu? Kalau orang udah bilang coba tanya main di atas tuh berarti ada jalan mau serius tuh. Loh, Iya. kan maksudnya nggak, kita udah, masalahnya nggak masalahnya kan soal semua ke depan kita juga nggak ada yang bisa nebak future-nya apa. Betul banget. Kalau untuk sekarang sih profesional kerja dan masih mikirin musik gitu lah. Tapi Kalau Mas kalian Rido- cocok loh. Mas Rido udah Bajunya cinlok? matching. Masih dulu ada cinlok juga loh. Sama siapa? Dia juga. Emang gue lah bilang. Udah sabar-sabar. Di sosmed daripada terjadi perpecahan di sini, Iya. bagaimana kalau kita bertemu di belakang saja? Ya, deh. terima kasih ya Miss Sosmed ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Iya. Ya udah nggak usah, lo katanya mau keluar kota, jadi jangan balik-balik ya. Ya. Rumah Yaudah, jahat. saya pamit ya. Oke, bye. Oke. Saya nggak bakal datang lagi loh. Jangan Nanti dong, kangen datang lagi semuanya. dong. Datang Nanti lagi. kangen. Jangan kangen ya. Oke. Jadi ternyata itu kalau
kalau duet resikonya gitu, bisa digosipin pacaran atau pacaran beneran kita nggak tahu ya. Kita doain aja mudah-mudahan ya yang terbaik buat mereka berdua ya. Hai. Oke, ngebahas soal tema hari ini, ajang pencarian bakat. Menurut Dave Grohl, dia lebih setuju ketika seseorang itu memiliki proses step by step. Akan lebih baik apabila seseorang berada di posisi yang tepat ketika mereka sudah siap. Beda dengan ajang pencarian bakat di mana terkadang beberapa orang itu nggak siap, tapi diharuskan untuk siap. Karena mereka sudah berada di industri entertainment. Mau nggak Showbiz. mau. Mau nggak mau. Gimana menurut Bang Rido? Lebih setuju kepada yang mana? Kalau gue setuju dalam proses. Proses itu harus perlu banget. Tinggal timingnya menurut gue. Karena kalau gue bilang ke slang pun, slang yang bisa keterima pun karena waktu yang tepat juga. Oke, siap. Kalau menurut kalian berdua, Rini dulu deh. Setuju lebih ke arah yang mana nih? Proses kah atau merupakan salah satu proses juga ngikutin ajang pencarian bakat? Kalau aku sih setuju sama proses ya, karena kalau misalnya kita udah mempersiapkan diri untuk let's say jadi penyanyi atau jadi artis gitu, tapi kalau misalnya balik lagi nggak ada kesempatannya atau nggak ada peluangnya, ya belum bisa juga. Tapi kalau misalnya kita udah dapat kesempatan dan kita siap nggak siap, kita terjun tapi dengan willing to yang bener-bener happy dan passionnya di situ, melalui proses itu, by the time dia bisa jadi profesional seperti yang dia ekspektasikan gitu. Jadi aku sangat percaya banget sama proses. Proses. Oke. Secara personal, kalau misalnya kita ngebahas Jevin, yang sudah tidak asing tentunya dengan dunia entertainment karena si Sisi juga udah lama. Lu mungkin juga udah dikenalkan dengan dunia entertainment dari kecil. Ya. Apakah itu memudahkan jalan lo untuk masuk ke dunia entertainment ini? Enggak sih, sebenarnya gue sama kakak gue tuh nggak ada hubungannya sama sekali di dunia entertainment, karena dulu juga sempet kayak ditawarin buat sinetron lah atau gue film, tapi gue nggak mau. Gue bener-bener kayak emang passion gue itu di musik. Dan dulu Kenapa ketawa? Lo ngebayangin di acting ya? terus dulunya pun juga gue kayak main musik tuh, gue nggak pernah kepikiran gue akan masuk ke industri musik di Indonesia gitu, karena gue bener-bener yang musik gue yang ya idealis dulu. Kayak dulu gue masuk sekolah musik, gue maininnya tuh bener-bener dan dengerinnya waktu gue SMP tuh gue dengerin traditional jazz semua, sama classical. Gue nggak pernah ngebuka diri buat denger mungkin kayak Coldplay, terus kayak Radiohead gue nggak dengerin juga gitu. Sampai akhirnya pas masuk SMA gue mulai baru dengerin lagu-lagu itu, alternatif, rock, pop, dan sampai akhirnya gue suka banget explore di musik. Gue ngerasa gila, emang explore tuh enak banget. Ya udah, akhirnya gue terus aja explore, gue pelajarin musik ini, pelajarin musik itu. Ya udah, terus ketemu electronic music, masuk ke kompetisi itu, dan ternyata gue menikmati juga. Ternyata emang bisa juga gue tetap dengan idealisme gue tapi masuk ke industri musik. Lo merasa sudah siap ditempatkan di posisi lo sekarang? Siap. Siap ya? Karena bekalnya sudah begitu banyak ya Bang ya. Dari awal juga, dari kecil juga. Prosesnya udah panjang. Betul sekali. Gitu. Oke. Boleh dong tepuk tangan lagi. Oke. Kalau begitu kita berarti bisa tarik kesimpulan bahwa proses itu memang penting, skill tetap harus diutamakan, tapi buat yang ikutan ajang pencarian bakat, yang mungkin tidak memiliki bekal apa-apa ya, ada pepatah mengatakan bahwa kalau sudah basah, mandi sekalian. Kalau gitu berarti sekarang kita pamitan ya. Yuk deh bro. Oke, Ayu Dewi dan juga Gilang Dirga pamit, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dalam The Rooftop. Sampai! Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. 2 minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak berdua. Sayang kau nilai aku salah. Oh, yeah, yeah. Cinta kamu tapi ku mendua. Ku cinta